Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi SMA Ulil Albab Batam kelas 10 bertemu kembali dengan Ustaz Mukhlis Dandros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita bicarakan tentang kontrol diri. Sebelumnya kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah SWT. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita karunia dan rahmatnya. Dari sekalian nikmatnya itu, maka nikmat iman merupakan nikmat yang terbesar diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang bersyukur atas nikmatnya itu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, bahwasanya seorang muslim itu dia harus memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari agama, untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pembicaraan kita tentang kontrol diri ini berawal dari surat Al-Anfal ayat 72. Itu surat Al-Anfal ini merupakan surat ke-8 dan ayat 72. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad dengan jiwa dan harta mereka pada jalan Allah. Dan orang-orang memberikan tempat kediaman dan memberi penolongan pada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Selanjutnya ayat sampai terakhir. Di situ disebutkan bahwasanya orang beriman, kemudian orang yang berhijrah, kemudian orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Iman itu adalah pengakuan seorang mukmin pada yang tercetus di hatinya, lalu diucapkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Iman itu, kata Rasul, memiliki kualitas, sejak dari kualitas yang rendah sampai yang tinggi. Sehingga disebutkan Rasul, iman itu yazid wa yankus. Iman itu kadang-kala naik dan kadang-kala turun. Nah, bukti iman sedang naik, ibadah kita banyak. Bukti iman sedang turun, ya, maksiat kita, dosa kita banyak. Ini yang membicarakan tentang iman. Nah, orang beriman itu juga ada memiliki kualitas lain, yaitu dia berhijrah. Hijrah itu apa? Kalau secara tempat saat Rasulullah dan para sahabat, hijrah itu adalah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Karena kondisi umat Islam di Mekah itu belum memungkinkan untuk baik. Dia selalu dilecehkan, dihina, ditindas, bahkan diusir, bahkan sampai dibunuh. Dan itu tidak akan mungkin bertahan lama, sehingga Rasul dan para sahabat pindah ke Madinah. Ya, sebelum ke Madinah, Rasul pernah juga menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Ethiopia atau Habsyi. Ini di bawah pimpinan Ja'far bin Abdul Muttalib. Kemudian hijrah kedua Rasul coba juga dia bersama sahabatnya Harith bin Haitsah, yaitu ke sebuah tempat. Ya, mungkin ada peluang lain dakwah, yaitu ke Taif. Tapi tetap mereka kaum kafir itu tidak menerima kedatangan Rasulullah. Bahkan Rasul dikejar, Rasul dilempari dan berdarah-darah tubuh Rasulullah. Ini ketika kita bicarakan tentang hijrah. Nah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah,
dikirim terlebih dahulu duta Islam, duta dakwah bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika berada di Madinah, seluruh penduduk Madinah itu sudah kenal dengan dia. Karena setiap rumah yang ada di Madinah itu dia datangi, dia dakwahi, dia ajak untuk masuk Islam. Sehingga ketika kondisi sudah baik, baru Rasul dan para sahabat yang lain pergi hijrah. Sehingga masyarakat ketika itu disebut dengan kaum Ansor siap untuk menerima kedatangan Rasulullah. Ini hijrah. Yang kedua yaitu jihad. Jihad itu berjuang. Berjuang menegakkan agama Allah. Ya, apakah berjuang dengan senjata, dengan ilmu, dengan harta, apalagi dengan pikiran. Yang jelas dia juga siap untuk berjuang dengan dirinya, itu anfusihim fi sabilillah, yaitu bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah semuanya. Dan hanya orang-orang yang mampu mengontrol dirinya lah yang mampu untuk bisa berhijrah, untuk berjihad, berjuang menegakkan agama Allah. Ya. Jadi seorang mukmin dituntut bahwasanya melakukan hijrah itu ya, tidak hanya di zaman Rasulullah, tapi di zaman kita juga harus menghijrahkan diri kita. Hijrah. Nah, hijrah diantaranya adalah yaitu minas syirik ila tauhid. Ini hijrah pertama kalau di masyarakat kita sekarang, di zaman kita, hijrah dari syirik kepada tauhid. Yaitu kita singkirkan segala yang syirik dan kita berhijrah kepada tauhid. Yang kedua, hijrah minal jahiliyah ilal Islam. Kita hijrahkan diri kita dari jahiliyah kepada Islam. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu adalah karakter yang tidak Islam pada Islami. Nah, kemudian juga hijrah ya dari malas mungkin kepada rajin, dari bodoh kepada berilmu pengetahuan. Banyak aspek hijrah itu yang perlu kita lakukan. Karakter mukmin itu adalah hijrah dan jihad dengan harta dan jiwa dan memberikan pertolongan kepada yang sudah berhijrah. Ini kandungan ayat tadi. Kemudian bagi yang beriman tapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban muhajirin dan ansar untuk membantunya sampai mereka hijrah. Jika sudah hijrah dia ke Madinah, baru ditolong, dibantu. Kemudian konsep diri tentang kontrol diri ini itu sebagaimana sabda Rasulullah, ingatlah Rasulullah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Terbaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal darah itu adalah hati. Jadi kalau hati kita tuh baik, itu akan baik semua amal kita. Nah, kalau hati kita tuh baik, akan baik semuanya. Sikap kita, tutur kata kita, karakter kita kepada yang lain. Ibadah kita, ini hati. Jadi hati itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Rasul senantiasa berdoa agar Allah menjaga hatinya. Ya muqallabil qulub, kata Rasulullah, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku, kata Rasul, tetaplah jaga hatiku ini dengan istiqomah pada agamamu. Jadi hati, faktor utama orang bisa mengendalikan dirinya adalah hati. Sehingga dia berupaya untuk terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari sifat egois. Egois itu sifat keakuan, mau menang sendiri, terhindar dari sombong. Sombong itu adalah sikap merasa diri lebih tinggi dari orang lain, dan banyak faktor-faktor sombong itu pada diri kita. Dan yang keempat, orang yang bisa mengontrol diri itu akan menyehatkan rohaninya. Rohani sehat, maka fisik juga akan sehat. Adapun perilaku kontrol diri itu dalam surat Al-A'raf, yaitu surat 7, 179.
Allah mengatakan, walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi nanti di neraka jahanam itu banyak jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, kenapa banyak jin dan manusia dalam neraka itu? Karena mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lengah. Jadi orang yang tidak menggunakan hatinya, matanya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan semua inderanya itu enggak beda dengan binatang ternak. Ya, enggak berfungsi, enggak ada manfaatnya. Dan kehidupannya rusak. Sehingga dia berbuat apa saja ya semaunya, sekehendaknya, bebas, sebebas-bebasnya. Ananda siswa-siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan, tambah lagi dengan buku-buku yang dibaca, sekaligus juga nanti kita ikuti ketika tatap muka dengan dialog diskusi. Tapi yang jelas tetap semangat dalam beribadah, semangat dalam membantu orang tua, semangat dalam belajar. Jangan lupa ya, sikap baik pada orang tua itu mempengaruhi juga ya tentang keberhasilan kita. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.